Halo semuanya. Sama-sama. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. So, di video hari ini aku balik lagi dengan konten review teman-teman, review skincare. Dan seperti kalian udah bisa lihat di thumbnail dan di title-nya juga, hari ini produk yang mau aku review adalah ini dia, Viva Water Drop Sleeping Mask. Dan tentunya aku mau disclaimer dulu karena ini adalah skincare, jadi tetap ya gimana biar tahu supaya skincare ini cocok atau enggak sama kalian, memang harus kalian cobain sendiri dulu apakah produk ini cocok sama kalian atau enggak, apakah produk ini works, ngefek ke kalian atau enggak. Karena kalau produk ini bekerja sangat bagus di kulit aku, belum tentu seperti itu di kalian. Kalau kerja produk ini jelek di kulit aku, belum tentu juga seperti itu di kulitnya kalian. Jadi gimana cara taunya? Ya memang harus dicobain sendiri dulu. By the way, sebelumnya aku sebenarnya udah punya produk ini sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Aku beli sekitar bulan Oktober atau November 2019. Pokoknya sebelum pandemi ini menyerang dunia kita. Tapi aku baru nge-review sekarang. Kenapa? Karena awalnya ini tuh kayak di kulit aku berasa aneh banget gitu, karena memang teksturnya rada aneh, nanti aku akan jelasin juga. Dan ternyata tapi setelah aku pakai lama-lama baru jadi berasa nyaman, dan aku akan kasih tahu nanti gimana hasil pemakaian si Viva Water Drop Sleeping Mask ini di kulitnya aku. Tapi sebelum aku mulai reviewnya, boleh dong aku minta kalian untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan hidupin juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa jadi yang pertama tahu kalau misalnya aku upload video terbaru. Dan langsung aja kita mulai reviewnya, dimulai dari packagingnya. Untuk packagingnya sendiri dia tidak hadir dengan secondary packaging. Jadi kalau misalnya kita beli di supermarket, dia tuh langsung bentukannya cup kayak gini yang kita dapat. Bentuknya sendiri dia cup kebalik dengan nuansa warna pink dan tutupnya warna hitam. Permukaannya dove, dan untuk keseluruhan permukaan tuh ada motif bunga-bunga batik yang bikin packagingnya jadi keren. Untuk di depannya ini keterangannya juga lengkap, ada nama mereknya, nama produknya, klaimnya, ingredients yang diunggulkan, dan neto dari produknya. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ini juga sudah sangat lengkap banget, ada nama brandnya, nama produknya, terus ingredients yang diunggulkan dari produk ini, terus ada keterangan cara penggunaan, kapan dipakainya, dan apakah boleh dipakai setiap malam atau enggak, semuanya udah dijelaskan. Terus ingredients keseluruhan dari produk ini dituliskan juga dengan lengkap, nama perusahaan yang memproduksi produk, nomor registrasi BPOM, dan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Ada juga dituliskan batch produksi serta bulan dan tahun expirednya. Terus juga sudah dilengkapi dengan website dari brandnya. Lengkap banget. Untuk tutupnya dia modelnya yang flip gitu, bukan yang model putar. Jadi ini lebih praktis aja gitu pas dipakai. Bisa cuman menggunakan satu tangan aja terus di flip pakai jempol gitu aja udah langsung bisa. Jadi praktis banget. Sedangkan untuk mulut dispensernya ini dia lumayan kecil. Jadi ini nyaman banget untuk mengkontrol keluarnya si produk supaya nggak kebanyakan. Lanjut ke teksturnya, menurut aku nih tekstur dari Viva Water Drop Sleeping Mask ini benar-benar unik banget. Dia bentuk awalnya kayak krim biasa yang heavy, nggak runny tapi juga nggak berasa lengket. Di pemakaian pertama rasanya tuh lebih kayak abis pakai primer pori-pori gitu. Cara pakainya tinggal diusapin aja ke kulit wajah, diratain. Nah nanti setelah diusapin lama-lama dia akan muncul kayak butiran-butiran air gitu. Literally beneran butiran-butiran air. Nah di sini uniknya. Nah setelah muncul butiran air kita tinggal tepuk-tepuk ringan aja, ditepuk pelan-pelan gitu si butiran airnya itu supaya bisa meresap lebih dalam gitu loh ke dalam lapisan kulit supaya dia bisa bekerja dengan lebih optimal untuk ngelembapin kulit wajah kita. Unik banget kan? Oke, jadi untuk fungsinya dia ini adalah sleeping mask, teman-teman. Sleeping mask artinya mask yang dibawa sleeping ya, masker yang dibawa tidur ya. Jadi penggunaannya adalah di step terakhir night skincare rutin kita. Setelah menggunakan moisturizer, terakhir baru dipakein si sleeping mask. Terus katanya dia juga enrich with, diperkaya dengan kolagen, aloe vera gel, spirulina, dan licorice extract. Nah untuk klaimnya sendiri katanya si Viva Water Drop Sleeping Mask ini dia
bisa untuk moisture lock alias mengunci kelembapan gitu ya, dan rehydrating skin during sleep. Jadi dia menghidrasi kembali kulit selama kita tidur. Untuk aromanya sendiri, si Viva Water Drop Sleeping Mask ini bener-bener wangi banget. Dan biasanya produk yang terlalu wangi itu bakalan bikin pusing di aku. Dan termasuk juga si Viva Water Drop Sleeping Mask ini kalau misalnya dipakai lumayan bikin pusing. Tapi aromanya sebenarnya enak, aromanya floral yang manis gitu, sebenarnya enak banget. Dan wanginya ini selama dipakai dia akan tetap nempel gitu loh wanginya di hidung aku selama pemakaian, karena memang dia ini kan sleeping mask ya, dibawa tidur. Selama dipakai dia wanginya ya tetap aja nempel, bukan yang wangi terus lama-lama hilang gitu, enggak, wanginya tuh tetap nempel. Oke, masuklah kita ke ingredientsnya. Ini adalah bagian terpenting kalau aku nge-review sebuah skincare. Jadi yang pertama adalah dia mengandung cyclopentasilosen. Kalau kalian ngikutin aku, kalian pasti tahu ya. Cyclopentasilosen ini adalah turunannya silikon yang paling tidak mengiritasi, paling aman digunakan untuk yang punya kulit sensitif. Fungsinya adalah untuk bikin tampilan kulit jadi kelihatan lebih halus dan lebih licin. Terus dia juga ada kandungan dimetikonnya. Dimetikon juga sama, ini adalah turunan silikon. Fungsinya bikin kulit jadi halus dan ngeblerin si pori-pori kita. Terus dia juga ada kandungan propylene glycol. Sayangnya ya kalau untuk di kulit sensitif ini bisa kayak bikin kulit jadi berasa kemerahan, gatel, perih sampai ruam walaupun hanya sekitar beberapa detik aja. Fungsinya sendiri sebenarnya dia adalah sebagai pengental atau pelembab dalam sebuah skincare. Terus ada betain, ini fungsinya untuk melembabkan, mencegah tanda-tanda penuaan, memudarkan garis-garis halus, dan memperbaiki tekstur kulit juga. Terus sayangnya dia juga masih mengandung parfum, ini yang mungkin menyebabkan dia ini benar-benar wangi banget. Terus juga ada glycerin, ini juga sebagai moisturizer alias melembabkan kulit juga. Terus satu lagi sayangnya si produk ini masih menggunakan metilparaben dan propilparaben ya sebagai pengawetnya. By the way, paraben ini sebenarnya aman digunakan selama dalam ambang batas aman, tapi tetap aja penggunaannya yang terlalu sering, continue dalam kulit kita nanti akan terakumulasi gitu ya, jadi sebaiknya juga dihindari untuk ibu hamil dan menyusui. Dan pastinya yang dia klaim di awal ya, yang kolagen, aloe vera gel, spirulina, dan licorice extract itu memang ada tertulis di ingredientsnya juga, tapi entah kenapa walaupun itu kayak yang klaim yang dibangga-banggakan, tapi di bagian ingredients malah ditulis di bagian bawah-bawahnya gitu, tapi tetap ada di bagian ingredientsnya kok. Oke, masuk kita ke hasilnya untuk penggunaan si Viva Water Drop Sleeping Mask ini di kulitnya aku. Jadi aku menggunakan ini selama 2 minggu pemakaian. Penggunaannya tuh setiap malam, nggak pernah skip. Setiap malam selalu aku pakai selama 2 minggu. Dan hasilnya memang produk ini bisa melembabkan kulit. Pas bangun tidurnya kulit aku memang berasa jadi kayak lembab dan sehat gitu loh. Tapi sayangnya memang tidak ada efek mencerahkan sama sekali di kulitnya aku selama 2 minggu pemakaian produk ini. Tapi it's okay karena memang produk ini nggak mengklaim bahwa dia bisa mencerahkan juga. Klaimnya sendiri katanya dia bisa bikin kulit terasa jadi lebih kenyal, lembut, dan lembab. Menurut aku itu benar banget, sesuai banget dengan klaimnya. Terus untuk efek blurring pores ya, ngeblerin pori-porinya itu juga dapet banget kalau di aku. Pas bangun tidur kulit aku jadi kayak berasa licin, kayak pori-porinya jadi lebih tersamarkan gitu. Tapi juga sayangnya dia tidak menyebabkan kulit aku lembab sampai yang kayak kelihatan glowing gitu. Jadi ya lembab biasa aja, cuman sekedar ya udah lembab, lembut, dan kenyal, udah. Mungkin ini juga kalian perlu tahu, aku pernah nyoba makain si produk ini ke kulitnya suami aku. By the way, kulitnya suami aku itu sensitif, dan di pemakaian pertama aja di kulitnya suami aku tuh langsung bikin berasa perih, gatal-gatal, dan kayak celekit-celekit yang sakit banget gitu selama sekitar 10 menitan. Tapi habis itu hilang. Aku nggak tahu itu kenapa, apakah karena propylene glycolnya atau dimetikonnya atau karena apapun, aku nggak tahu. Yang jelas intinya dipakai di kulit suami aku yang sensitif ini benar-benar berasa gak enak banget, berasa perih, berasa sakit, berasa gatal-gatal selama 10 menitan. Intinya ini nggak cocok di kulitnya suami aku yang kulitnya sensitif. Kalau di kulitnya aku, produk ini sama sekali nggak bikin masalah apapun di kulit aku. Dia bikin kulit berasa lebih lembab, lebih lembut, lebih kenyal, ngeblerin pori-pori juga, dan berasa jadi lebih sehat aja pas bangun tidur. Kalau pemakaian yang bikin aku tuh dari bulan 11 beli ini dan baru nyobain sekarang adalah karena pada saat aku swatch di tangan, aku ngerasa ini kayak aneh banget, teksturnya tuh kayak make primer.
Jadi aku, oh apaan nih, udah deh nggak bagus. Akhirnya aku nggak nyobain ke muka karena aku takut. Tapi ternyata setelah aku nyobain ke muka, ternyata dia bekerja, dia works, bikin kulit aku jadi lebih lembab. Harga produk ini sendiri adalah 32.000. Aku belinya di Alfamart di kota aku. So, masuklah kita ke kesimpulannya. Menurut aku produk ini bagus kalau kalian cari produk yang hanya untuk melembabkan ya, hanya melembabkan aja gitu ya. Karena memang produk ini di kulitnya aku bisa buat ngelembapin kulit aku, walaupun lembabnya ya lembab aja gitu, lembab biasa aja, nggak sampai yang lembab banget, yang lembab sampai pagi-paginya bangun berasa cantik, berasa glowing gitu, enggak ya, dia cukup melembabkan aja. Kalau misalnya dipakai sama teman-teman yang kulitnya seperti aku, yang tidak sensitif, kulitnya normal to oily seperti aku, mungkin ini cukup untuk melembabkan. Tapi kalau misalnya dipakai sama teman-teman yang punya kulitnya lebih kering daripada aku, mungkin ini bakalan berasa kayak kurang untuk efek melembabkannya. Jadi kalau kalian cari produk yang buat ngelembapin biasa aja, ngelembapin aja biasa gitu cukup, kalian boleh coba produk ini. Atau kalau kalian cari produk yang buat ngeblurrin pori-pori selama tidur, kalian juga boleh cobain produk ini. Tapi kalau kalian cari produk sleeping mask yang bisa melembabkan sekaligus mencerahkan di pagi hari pas bangun tidur, mohon maaf, produk ini bukan buat kalian, teman-teman. Produk ini bagus, tapi ya bagus aja gitu, nggak sampai yang bagus banget, sampai bagus yang wow banget kalian harus punya, ini enggak. Dan satu lagi, mungkin ini perlu aku kasih tahu atau enggak, perlu aku bilang atau enggak, produk ini ada kandungan silikonnya, turunan silikonnya, ada dimeticon dan cyclopentasilosen. Jadi walaupun memang dia bilang ini bisa dipakai setiap malam, tapi sebaiknya sih kalau menurut aku, produk-produk yang mengandung silikon tuh tidak dipakai setiap hari atau tidak dipakai setiap malam. Apalagi penggunaannya ini di malam hari, dibawa tidur gitu ya. Seharusnya pada saat kulit kita istirahat, kita malah tutup dengan turunan-turunan silikon. Jadi menurut aku produk ini sih harusnya jangan dipakai setiap hari, tapi itu menurut aku. Tapi ya tetap balik lagi ke kalian masing-masing aja lah ya kan, pintar-pintar kalian aja dalam memilih dan menggunakan sebuah skincare. Ya segitu aja review aku hari ini tentang si Viva Water Drop Sleeping Mask ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan ada manfaatnya buat kalian. Kalau kalian suka sama video aku, please like this video dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, hidupin juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Kalau udah, thank you so much for watching and thank you so much for your support teman-teman. Terima kasih banyak untuk 3.400 subscriber. Terima kasih untuk dukungan kalian semuanya. Tanpa kalian aku bukan apa-apa, dan 1 likes dari kalian itu bener-bener means a lot for me. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, dan I'll see you guys sama next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.